pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semua bersuka cita, semua sehat. Nah, bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama dipertemukan di dalam sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya masih secara online, tetapi kita harus tetap bersemangat dan bersuka cita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, Mbak Dia akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan juga penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan bersekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biar sekolah minggunya lebih bersemangat lagi, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Mbak Dia akan menampilkan videonya. Adik-adik yang di rumah bisa menunjukkan gerakannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya semua ya. Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran keempat dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Nah, kalau sudah ketemu, Mbak Dia akan membacakan firman Tuhan dan adik-adik yang di rumah bisa menyimaknya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan," firman Tuhan. "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus ini suka sekali menangkap dan juga memenjarakan orang-orang Kristen. Dia sangat membenci orang-orang Kristen sehingga ia terus mencari kemanapun orang-orang Kristen ini berada. Nah, menurut adik-adik pasti sangat menakutkan ya. Saulus akan pergi ke kota Damsyik. Dia pergi bersama teman-temannya untuk mencari orang-orang Kristen. Karena dia mendengar bahwa di kota Damsyik ini banyak sekali orang-orang Kristen. Nah, adik-adik, ketika Saulus sudah hampir dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya seperti matahari yang sangat terang dan membuat Saulus tidak dapat melihat. Sehingga Saulus pun jatuh ke tanah. Lalu setelah itu terdengar suara seperti memanggil-manggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab suara tersebut, siapakah engkau, Tuhan? Nah, lalu Tuhan Yesus ini menjawab, aku adalah Tuhan yang engkau aniaya. Nah, rupanya Tuhan Yesus ini sedang berbicara kepada Saulus. Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk pergi ke kota. Tetapi ketika Saulus berdiri, ketika Saulus bangun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat. Maka dari itu, Saulus meminta bantuan teman-temannya untuk mengantarkan Saulus pergi ke tempat yang disuruh Tuhan itu, yaitu ke rumah bapak yang bernama Yudas. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh seorang bapak yang bernama Ananias ini untuk menemui Saulus dan berdoa untuk Saulus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Ananias ini pastinya merasa ketakutan ya, karena dia telah mendengar bahwa Saulus ini adalah seorang yang jahat, yang sering menyakiti orang-orang Kristen. Kemudian Bapak Ananias ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapakah aku harus menemui Saulus? Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa Saulus ini sudah bertobat dan akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan. Nah, lalu seketika itu juga Bapak Ananias mau menemui Saulus. Nah, ketika sudah bertemu dengan Saulus, Bapak Ananias ini berdoa dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus, dan seketika itu juga Saulus dapat melihat kembali. Itu tadi cerita dari Saulus. Saulus yang dulunya jahat sekarang telah bertobat dan mau melakukan hal-hal yang baik. Apapun yang diperintahkan Tuhan Yesus selalu dilakukan oleh Saulus. Nah, bahkan ketika teman-teman yang dahulu berbuat jahat bersama dengan Saulus memusuhi Saulus, tetapi Saulus tidak membalas apa yang telah dilakukan teman-temannya ini. Saulus tetap berbuat baik, tetap mengasihi dan tidak membenci teman-temannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga meminta kita yang mau mengikuti Tuhan Yesus agar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat atau merugikan teman-teman kita, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, Mbak Dia punya satu gambar. Mbak Dia akan tampilkan fotonya dan adik-adik bisa melihatnya ya. Adik-adik sudah menyimak gambarnya ya. Menurut adik-adik nih, anak yang ada di gambar tersebut itu melakukan apa ya, dan apakah itu
perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat, ya, yang dilakukan anak tersebut adalah ingin menonjok temannya. Nah, itu adalah perbuatan yang jahat ya adik-adik. Nah, sekarang Mbak Dia mau sedikit bercerita tentang seseorang yang berbuat jahat kepada orang lain. Adik-adik, kalau tadi sudah menyimak Alkitabnya, pasti sudah tahu ya siapa yang ada di dalam cerita Mbak Dia ini. Siapa kira-kira? Ya, dia adalah Saulus. Nah, adik-adik, Mbak Dia punya beberapa gambar yang akan Mbak Dia tampilkan. Beberapa gambar yang sudah Mbak Dia tampilkan tadi, apakah gambar-gambar tersebut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya, gambar-gambar tersebut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus sama seperti gambar yang telah Mbak Dia tampilkan tadi. Kita harus melakukan perbuatan baik, kita harus mau menolong orang lain, kita harus rajin bersekolah minggu, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, bahkan kita juga harus rajin untuk mengikuti kebaktian bersama dengan keluarga kita. Hafalan pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita ulang sekali lagi, Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Untuk tugas sekolah minggu pada hari ini akan Mbak Dia share di grup WA Pratama. Adik-adik bisa membuka di grupnya dan bisa dikerjakan. Nah, nanti setelah dikerjakan bisa difoto dan dikirim ke Mbak Dia atau dikirim kembali ke grup Pratama. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan di tempat yang sudah disediakan di rumah. Dan saat kita sudah bersekolah minggu di gereja, persembahannya boleh dibawa ke gereja dan bisa dikumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk doa penutup dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan juga penyertaan-Mu. Kami boleh bersekolah minggu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh terus berbuat baik kepada orang lain. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk sekolah minggu di gereja ini. Saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu. Biarlah kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Berkatilah kami agar kami boleh selalu sehat. Dan pertemukanlah kami besok hari Minggu agar kami dapat kembali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu-minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.